We're tiny, we're toony, we're all a little loony. And in this cartoony, we're invading your TV. We're comic dispensers, we crack up all the censors. On tiny toon adventures, get a dose of comedy. So here's at the Acres, it's a whole wide world apart. Our home sweet home is standalone, a cartoon work of art. Let's rip where rejected, expect the unexpected. On tiny toon adventures, it's about to start. They're furry, they're funny. They're Buzz and Buster Bunny, Montana Max has money, Elmira is a pain. He's hunting And plucky, Dizzy Devil yucky, Furballs are yucky, and Go-Go is insane. At Acme University we earn our toon degree. The teaching staff been getting laughs since 1933. We're tiny, we're toony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Jumpa kembali bersama saya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Adapun materi kali ini kita akan bicarakan masalah korelasi dan relevansi atau urgensi iman kepada hari akhir atau hari kiamat kaitannya dengan perilaku kita sehari-hari. Silakan dipersiapkan segala keperluannya dari mulai buku bacaan, Al-Quran, alat tulis, makan dan minumnya jangan diperlukan. Tapi ingat kalau sedang makan dan minum jangan diperlihatkan. Mohon diperhatikan keseriusan dan komitmennya dalam menjaga ketertiban, ketenangan, dan kenyamanannya selama kalian di rumah. Baik, kita awali pertemuan kita dengan baca basmalah sama-sama. Ini tidak perlu diperhatikan, cukup dibaca saja. Paham ya? Lanjutkan. Ini adalah konsep materinya. Iman kepada hari akhir, atau yang lebih kita kenal dengan iman kepada hari kiamat. Ini merupakan salah satu rukun iman yang 6 itu, tepatnya yang ke-5. Adapun KD-nya adalah kalian mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir. Yang kedua, menerapkan hikmah beriman kepada hari akhir. Terpahami ya? Lanjutkan. Yud. Indikator pembelajarannya silakan dipahami. Dari A sampai Z. Paham ya? Oke, lanjutkan. Ya, seperti biasa dalam pelajaran pendidikan agama Islam tidak lepas dari namanya pembacaan ayat Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Silakan dipersiapkan Al-Quran atau Android yang punya aplikasi Quranik-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat tadi yang telah Bapak bacakan merupakan salah satu dalil tentang terjadinya atau berimannya hari kiamat. Silakan dicari lagi dalil-dalil yang lain, di antaranya adalah surat Al-Mu'minun ayat ke-99 sampai 100 dan
Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat ke-6 sampai 8. Silakan dibaca masing-masing, dipahami tajwidnya dan diartikan juga segi terjemahnya. Terima kasih. Pertanyaannya, kenapa mesti ada hari kiamat? Kenapa mesti ada harinya pembalasan? Dan kenapa mesti terjadinya hari akhir? Itu mungkin pertanyaan yang selalu ada di benak kita semua. Hari kiamat adalah suatu hal yang pasti dan terjadi. Kapannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Urgensinya kenapa terjadinya hari kiamat itu merupakan hari dibalasnya segala amal perbuatan manusia, baik yang baik maupun yang batil, baik yang berupa kebaikan maupun yang berupa keburukan. Orang yang beriman pastilah yakin dan percaya akan adanya hari kiamat, karena ini merupakan bagian daripada watak dan sifat orang yang beriman dan merupakan salah satu rukun iman yang 6 itu, tepatnya yang ke-5 dari rukun iman. Mungkin kalian sudah hafal benar. Adapun dalil yang membicarakan tentang hari kiamat atau ciri orang yang bertakwa, diantaranya ialah percaya kepada hari akhir, tepatnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan apabila mereka yang beriman kepada kitab atau Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin dan percaya akan adanya kehidupan akhirat atau hari kiamat. Itu dalil tentang perintah berimannya kepada hari kiamat. Beralih kepada pengertian dan jenis atau macam-macam hari kiamat. Sudah mafhum adanya bahwa hari kiamat itu terbagi menjadi 2 macam. Ada namanya kiamat sugro dan ada namanya kiamat kubro. Yang dinamakan dengan kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu kejadian yang tidak mengenakan atau kejadian yang tidak diharapkan, yang sifatnya buruk, ia dalam skala kecil, dalam skala pribadi, dalam skala masyarakat. Contoh dari kiamat sugro diantaranya adalah kematian atau matinya seseorang, atau matinya makhluk hidup, baik manusia maupun binatang. Contoh lainnya adalah seperti wabah penyakit yang sekarang menimpa dunia atau negara kita, yaitu wabah corona. Dan juga bermacam-macam musibah yang melanda sebuah daerah atau sebuah negeri. Contohnya banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, gunung batuk atau gunung meletus, dan sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh dari kiamat kecil atau kiamat sugro. Dari sekian banyak contoh-contoh kiamat kecil itu, yang mesti kita waspadai betul adalah kematian. Karena itu pasti menimpa setiap orang. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa pastilah akan merasakan sebuah mati, dan hanya kepada Kamilah kamu akan semuanya dikembalikan. Al-Ankabut ayat ke-57. Mati adalah sesuatu yang pasti, kapan dan di mananya, sedang apanya Allah yang Maha tahu.
Bukan kematian yang mesti kita takutkan. Justru yang mesti kita takutkan adalah menghadapi kehidupan setelah kematian, yaitu alam barzah atau alam kubur, yang tempat hidupnya orang yang telah meninggal. Orang yang telah meninggalkan alam dunia, pastilah mereka akan beralih ke alam barzah atau alam kubur. Paham tuh? Paham nah, ngatos tuh ngartosna, argentum Argentina. Lanjutkan, lanjut. Jenis kiamat yang kedua yaitu kiamat kubro. Pastilah kalian tahu itu adalah kiamat yang sebenar-benarnya, yang ditandai dengan berakhirnya fase kehidupan di dunia atau di alam semesta ini. Hancur leburnya alam semesta ini ketika diawali dengan sangkakala, ditiupkanlah sangkakala pertama oleh Malaikat Israfil, maka dunia dan alam istrinya termasuk alam semesta ini hancur lebur tanpa bersisa. Kalau kita berdoa, mudah-mudahan kita tidak mengalami namanya kiamat kubro. Sungguh mengerikan dan di luar batas kemampuan manusia. Itu aku saja hanya menggambarkan sebuah kiamat kubro dalam sebuah ayat yang Allah pernah berfirman dalam sebuah surat Al-Haqqah ayat ke-13 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa-idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu qad faddakata dakkatan wahidah fa yawma idzi waqa'atil waqiah wa syaqqati wa sama fa hiya yawma idzi wahiyah. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Tuh, coba gambarannya. Subhanallah kan, Masya Allah mengerikan. Ketika bumi dan langit dibenturkan sekali bentur, ketika bumi dan gunung-gunung dibenturkan sekali bentur, maka harus semuanya hancur. Dan langit ketika dibelah, coba bayangkan gimana ngerinya kejadian itu. Lanjutkan, itulah gambaran daripada hari kiamat kubro atau kiamat yang sebesar-besarnya. Ini adalah fase kehidupan setelah hari kiamat. Ketika semesta alam ini hancur, yang diawali dengan tiupan sangkakala pertama oleh Malaikat Israfil, yang menyebabkan alam semesta ini hancur. Kemudian tak lama atau berselang beberapa puluh tahun kemudian ditiupkan kembali sangkakala kedua oleh Malaikat Israfil, lalu mengakibatkan bangkitlah semua manusia yang berada di alam barzah itu, yang namanya Yaumul Ba'ts atau hari kebangkitan. Setelah manusia semuanya bangkit, lalu mereka berkumpul di sebuah medan yang sangat luas dan datar, yang ketika itu panasnya tak terkira. Konon katanya dalam sebuah cerita, dalam sebuah hadis, dalam sebuah keterangan, bahwa matahari ketika itu didekatkan satu hasta atau dua hasta dari kepala manusia. Sungguh luar biasa panasnya itu. Sampai ada yang mengatakan, sampai ada gambar orang yang ketika itu sampai bercucuran keringatnya, sampai membanjiri sampai pelipisnya, sampai bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kenapa demikian? Semua itu terjadi karena tergantung kepada amalannya ketika di dunia ini. Ketika semua telah berkumpul di alam mahsyar, kemudian mereka akan dihisab dan
dihitung amal perbuatannya sebelum mereka akan dimasukkan ke neraka atau ke surga. Namun sebelum itu mereka akan melalui sebuah jembatan Sirat yang panjangnya sungguh sangat panjang. Perjalanannya menempuh ribuan tahun. Dan orang-orang yang melalui jembatan Sirat itu pun bermacam-macam. Ada yang merangkak, ada yang berlari, ada yang seperti kilat menyambar, ada yang berterbangan, ada yang seperti pesawat jet dan sebagainya. Semua tergantung kepada amalannya waktu di dunia. Dan ketahuilah ketika semua berada di padang mahsyar, mereka semua tidak akan pernah beranjak atau tidak akan pernah melangkah dari tempat titik tolaknya sebelum diajukan 4 pertanyaan tentang umurnya, untuk apa saja umur itu dia pergunakan, tentang ilmunya, apa yang dilakukannya dengan ilmu tersebut, tentang hartanya, dari mana ia didapatnya, dan untuk apa ia dibelanjakannya, dan tentang tubuh atau tenaga atau kekuatan tubuhnya, untuk apa ia pergunakan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Fase terakhir dari kehidupan manusia adalah surga dan atau neraka. Surga merupakan tempat yang penuh dengan berbagai kenikmatan dan penuh kebahagiaan yang hakiki. Adapun neraka adalah tempat yang penuh sengsara dan nestapa dan siksa yang tidak terkira. Ini disediakan bagi orang-orang yang durhaka, yang pendosa dan sebagainya. Tentu kita semua ingin ke surga dan tidak mau ke neraka. Adapun penduduk surga itu merupakan penduduk yang permanen, penduduk yang kekal di dalamnya. Sedangkan neraka terbagi menjadi 2 macam penduduk, yaitu penduduk neraka yang bersifatnya permanen dan semi permanen. Adapun yang permanen itu adalah penduduk neraka yang akan kekal selama-lamanya di sana. Di antaranya adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Adapun penduduk neraka yang sifatnya semi permanen, yaitu penduduk neraka yang sifatnya hanya sementara, itu adalah orang-orang muslim atau mukmin yang banyak dosanya. Dia digiling dan dibersihkan di neraka dulu sebelum mereka diangkat oleh Allah dan ditempatkannya ke surga. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari kiamat diantaranya adalah 1, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dibuktikan dengan melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, disiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah lainnya yang sunnah, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik yang mahdo maupun yang ghair mahdo, baik yang sifatnya hablum minallah dan hablum minannas. Yang ketiga, mencintai fakir miskin yang diwujudkan melalui sikap, ucapan, perbuatan, dan bantuan harta benda. Yang keempat, menyantuni, memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang. Yang kelima, berperilaku baik terhadap tetangga, menghormati tamu, dan bertutur kata yang baik-baik saja atau diam. 5 itulah ciri-ciri yang mencapai kiamat. Yang terakhir, 6, melaksanakan 7 macam perilaku yang menyebabkan mendapatkan naungan atau pelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Silakan dibaca masing-masing. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di yaumil akhir. Mangga disimak. Itu yang di belakang jangan bercanda aja itu. Benerin bajunya, rapikan rambutnya itu. Itu yang makan perempuan. Jangan ngemil terus itu. Tolong jangan kelihatan makanannya. Kalau bisa bagi-bagi. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama,
memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Adil. Yang kedua, memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap dan perilaku terpuji dan menjauhkan diri dari sikap serta perilaku tercela. Yang ketiga, memberi dorongan untuk bersikap optimis, tawakal, dan sabar meskipun tertimpa kemalangan dan kesedihan. Ya, sekarang ini nih di sekarang pandemi corona itu sabar. Mungkin itu yang dapat pastilah banyak pertanyaan dan daftar yang tidak paham dari penjelasan Bapak. Bisa di nanti kalau ada pertanyaan silakan, nanti Bapak akan berikan jabatannya untuk sebagai lahan untuk bertanya melalui Google Form. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat kalian dan keluarga kalian di rumah masing-masing. Dadah.